Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore kepada Sobat Republika. Ketemu lagi di episode News Story. Kali ini saya, Lida, reporter Ekonomi Republika, akan memandu News Story episode kali ini. Topik yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah terkait merger 3 bank syariah milik BUMN. Ada Mandiri Syariah, ada BNI Syariah, dan ada BRI Syariah. Ketiga bank ini akan menggabungkan diri sesuai dengan arahan dari Kementerian BUMN menjadi satu entitas bernama Bank Syariah Indonesia. Pada 1 Februari, bank ini akan melakukan legal merger. Jadi artinya mereka lahir sebagai sebuah entitas baru. Pada tanggal 1 ini akan ada beberapa perubahan terkait dengan segala dinamika yang ada ya. Dengan dari mulai awal sekali ide ini muncul sekitar 10 tahun yang lalu dan akhirnya sampai sekarang bisa terlaksana. Ini tentu akan menjadi sebuah milestone untuk industri keuangan syariah. Untuk kesempatan kali ini saya nggak akan sendiri, saya ditemani oleh seorang redaktur Ekonomi Syariah Republika yang sudah mengcover berita ekonomi syariah sejak beberapa tahun yang lalu. Jadi dia akan punya banyak sekali argumentasi, komentar, tanggapan terkait dengan isu ini. Dia adalah siapa lagi? Teh Fuji Pratiwi. Silakan perkenalkan diri dulu Teh. Perkenalkan diri dulu ya. Hai, halo. Ya deh ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Republika, saya Fuji Pratiwi, editor untuk isu-isu ekonomi syariah. Saya sudah mengcover berita ekonomi syariah sejak beberapa tahun lalu ya, kalau saya nggak salah sih 2014, ya insya Allah dari sekitar 2014. Ya sebenarnya nggak lama-lama banget lah. Tapi udah cukup mumpuni lah Teh, beberapa tahun itu udah hatam, udah kayak mahasiswa S2 mungkin ya. Kita akan bahas lebih dalam tentang merger ini dan segala aspeknya, spektrumnya seperti apa, efeknya kepada nasabah, kepada industri dan secara global seperti apa. Tapi sebelum kita jauh ke sana Teh, kita mulai dulu dari flashback deh. Banyak pertanyaan ya, maksudnya bahkan dengan adanya legal merger yang 1 Februari ini akan disahkan, itu masih banyak pertanyaan, oh ternyata akan merger ya, siapa aja dan kenapa di merger dan lain sebagainya. Itu boleh di flashback lagi kita Teh, overview dari mulai awal rencana ini akan seperti apa, itu berapa tahun yang lalu. Teh Fuji punya ini ya, pasti punya rekaman di otak di mana dan bisa di-share ke kita semua di-share. Oke, sebenarnya. Jadi sebenarnya soal merger ini, merger bank syariah milik BUMN ini isunya tuh udah lama ya. Sependek yang saya tahu, waktu itu dokumen pertama yang saya baca soal isu pembentukan bank syariah besar dulu istilahnya membentuk bank syariah nasional yang besar gitu. Belum tahu itu statusnya BUMN apa gimana, yang jelas waktu itu isu yang beredar adalah bentuk bank syariah besar. Dokumen yang pertama saya secara resmi saya tangkap soal itu ada 2. Pertama di Master Plan Arsitektur Keuangan Syariah MAKSI, waktu itu dikoordinasikan Bappenas, sama dokumen roadmap perbankan syariah punya OJK 2015-2019. Kedua dokumen itu sama-sama keluar 2015, tapi dokumen Master Plan Aksi punya Bappenas ini dibikinnya jauh sebelum ada perbankan syariah punya OJK. Jadi Master Plan Aksi sendiri penyusunan itu lebih dari 10 tahun. Tentu. Jadi Master Plan Aksi itu lebih dari 10 tahun, baru launching 2015. Jadi sepanjang periode itu Bappenas juga mengakui bahwa kesulitan utama dalam penyusunan
laporan terkait keuangan dan ekonomi syariah itu adalah soal data. Waktu itu yang saya baca tuh rekomendasi utama dari Master Plan Aksi, yang pertama adalah pembentukan KNKS dulu, atau belum KNEKS. KNKS, terus di bawah-bawahnya turunannya, nah salah satunya adalah membentuk bank syariah yang besar untuk menarik investasi di luar dan mengembangkan yang di dalam negeri. Jadi kalau misalkan dokumen Master Plan Aksi aja baru keluar 10 tahun dalam penyusunannya, boleh kita duga nih isu ini sebenarnya isu merger ini udah jauh sebelum itu gitu. Jadi memang isu pembentukan bank syariah yang besar tuh emang jauh sebelum itu. Jadi emang sudah sangat lama. Nah, di antara periode itu ya selama itu ada banyak tokoh dan ahli ekonomi syariah yang melemparkan gagasan juga terkait dengan pembentukan bank syariah besar. Ada beberapa opsi yang waktu itu keluar. Pertama itu konversi salah satu bank BUMN yang secara portofolio boleh dibilang gampang lah untuk konversinya dari konvensional ke syariah. Disebut waktu itu BTN karena kan portofolionya perumahan jadi lebih mudah untuk dikonversi. Itu ada wacana seperti itu dulu. Kemudian ada juga wacana untuk salah satunya merger ya. Kemudian ada wacana juga merger, menggabungkan semua anak-anak bank syariah punya BUMN jadi satu. Terus ada opsi ketiga juga mencari partner strategis. Waktu isu mencari partner strategis ini bergulir itu sempat kencang gitu karena sempat dijajaki juga. Dan kayaknya hampir bank syariah, semua bank syariah itu milik BUMN, kemudian menjajal pasar modal gitu, entah itu nerbitin MTN, Sukuk, bahkan BRIS lebih dulu untuk IPO. Nah itu sempat juga dicari. Itu lumayan alot juga tuh yang IPO itu, yang mencari partner strategis. Sampai akhirnya wacana yang muncul sekarang difiksasi adalah ternyata merger semua gitu. 3 bank nanti kemudian UUS BTN akan bergabung. Kayak gitu akhirnya ada kejelasan setelah bertahun-tahun isu ini bergulir gitu. Benar. Sempat bosan juga karena ini tuh kayak kaset lama diulang-ulang terus gitu. Alhamdulillah kalau sekarang jadi sudah ada kejelasan sih kayak apa ternyata maunya merger gitu, dan kita sambut sih alhamdulillah wacana ini, dan ternyata rekomendasi yang sudah lama ada itu ya seperti ini gitu, maunya pemerintah seperti ini kayak gitu. Jadi emang ini wacananya sudah sangat lama, kita sambut baik kalau misalnya ternyata emang jadinya merger gitu. Karena emang langkah apapun yang diambil tetap ada pro dan kontranya ya. Waktu 10 tahun itu mungkin tarik ulur yang lumayan karena pertimbangan pro dan kontra, negatif dan positif dari setiap opsi itu. Mungkin jadi pergantian will pemerintah juga, pergantian jabatan itu berpengaruh banget ya Teh. Sampai akhirnya sekarang ya sudah akhirnya diputuskan karena Kementerian BUMN juga bilang kalau tidak sekarang ya kapan lagi, masa kita mau nambah beberapa tahun lagi untuk cuma menghitung-hitung pro dan kontra tanpa aksi yang nyata gitu. Nah sekarang balik ke masa sekarang gitu ya. Iya benar. Ya kan? 1 tahun belakangan ini dikebut dari mulai bulan Maret penandatanganan agreement antara ketiga bank, lalu pemilihan direksi, RUPS dari ketiga bank dan lain sebagainya itu dikebut dalam satu tahun belakangan. Nah, ini tentu akan membawa mereka menyampaikan visi dan misi sebagai sebuah bank yang akhirnya lahir dalam skala besar ya. Mereka akan mengelola sekitar 240 triliun. Mereka juga punya modal inti yang cukup besar sekitar 20 triliun. Itu mereka punya visi misi baik untuk tingkat nasional dan untuk juga global. Coba kita share ya beberapa Oke.
Mungkin bisa sampaikan dulu Teh, kita kan sudah membahas ya, maksudnya di beberapa kesempatan kita sudah sampaikan di laman gimana visi dan misinya. Menurut tanggapan Teteh gimana nih? Visi dan misinya sih kalau diperhatiin itu emang sesuai ini ya, sesuai arahan atau apa ya, sesuai yang diinginkan dalam sejumlah dokumen resmi yang dirilis sama pemerintah, termasuk yang awal itu yang master plan aksi itu mirip. Jadi visinya tuh memang membentuk satu bank syariah besar. Di master plan aksi sih tujuan awalnya memang untuk menarik investasi dari luar untuk pembangunan gitu. Dan seingat saya sejauh ini juga memang saat itu kepala Bappenasnya Pak Bambang Brojonegoro kayak gitu statementnya. Jadi emang Indonesia tuh butuh juga investasi dari luar dengan skema-skema syariah. Sebab dana yang ada di luar tuh sebenarnya besar, mau masuk ke Indonesia, tapi mereka nggak nemu channel-channel yang cukup kompatibel dengan mereka. Akhirnya kita melirik peluang itu dengan coba bikin bank syariah yang cukup besar. Kayak gitu sih. Nah, cuma mungkin perlu dikulik juga sih nanti visi ke dalamnya kayak apa gitu. Misinya kayak apa ke dalam gitu. Kalau visi keluar oke deh clear gitu, pengen bikin bank investment bank. Nggak apa-apa gitu. Nah, tinggal paling kita juga mesti ngulik ke dalam gitu. Kayak apa nanti visi dan visinya mereka untuk pasar domestik gitu. Secara global itu kan ada beberapa tujuan juga ya, target seperti merilis sukuk global yang sekitar 300 juta USD. Untuk sebuah entitas yang besar dan punya kapabilitas, nanti mereka juga punya eksistensi di Dubai. Itu ada beberapa argumentasi yang bilang sebaiknya memanfaatkan pasar dalam negeri aja dulu, tanah air kita yang udah besar ini. Kalaupun kita tidak bermain di global, tentu pasarnya di dalam negeri udah cukup besar. Itu gimana tanggapan Teteh? Kalau beberapa riset sih menyatakan memang Indonesia potensial untuk menjadi pusat ekonomi dan keuangan syariah global dengan populasinya yang besar. Itu cukup diakui beberapa laporan. Cuma memang PR di kita tuh menciptakan pasarnya, jadi acceptance marketnya. Jadi kan nggak semua penduduk Indonesia kemudian adalah orang-orang yang konformis gitu, yang kemudian juga menggunakan syariah secara serta-merta gitu. Maksudnya kayak yang yaudah karena ini syariah, alasan ideologis kemudian mendorong mereka untuk pakai jasa keuangan syariah atau ekonomi syariah. Nggak kayak gitu, nggak semua kayak gitu. Ada juga kan kemudian sekian persen yang sekitar 20% atau 30% yang rasionalis gitu. Kalau pakai jasa keuangan syariah untungnya apa, kelebihannya apa. Kalau misalkan ternyata nggak bagus-bagus banget, mereka juga mikir lagi gitu dan menjadikan produk keuangan syariah sebagai second line aja gitu, opsi kedua. Itu juga perlu jadi PR gitu, bahwa iya potensinya besar, tapi kemudian diterima atau enggak gitu. Kan kalau potensinya besar aja, kemudian yang makainya nggak mau karena berbagai alasan ya gitu. Itu juga jadi PR gitu, sehingga kita punya tantangan juga di literasi, di inklusi dan edukasi ya soal ekonomi dan keuangan syariah ini gitu. Itu pertama. Soal pasarnya. Kedua, kalau satu lagi mungkin supply-nya gitu. Jadi oke, pasar retail bisa di-tap, market retail bisa dipegang, tapi kemudian pasar korporasi gimana? Karena kan juga masyarakat, nggak cuma masyarakat konsumen ya, tapi ya juga masyarakat produsen gitu. Nah itu gimana? Mereka secara penggunaan pembiayaan mungkin gede gitu, bisa berkali-kali lipat dibandingin masyarakat retail. Nah itu mereka juga gimana cara deketinnya supaya mereka mau? Selama ini mungkin mereka ngerasa yang akad syariah bisa nggak nih memfasilitasi kebutuhan mereka gitu untuk bisnis mereka, itu gimana? Nah itu bisa sih.
balik lagi katanya supaya mereka mau gitu. Terus kalau soal aliran dana gitu ya, secara funding sebenarnya dana dari retail besar. Cuma kalau emang untuk pembangunan jangka panjang yang butuhnya triliunan gitu, kayaknya kita mungkin memang perlu butuh bantuan kali ya, tetap butuh bantuan dari luar. Terus sebabnya kan Bappenas juga kayak ngeluarin PPP gitu, skema PPP, KPBU ya. Dengan pasar khusus ya. Lebih luas, supaya bisa luas kerjasamanya kayak gitu. Menurut saya sih nggak masalah itu dipakai, selama memang skemanya benar, secara syariah comply, risiko-risiko yang ada bisa dimitigasi, ya nggak masalah sebenarnya kayak gitu. Gitu. Saya ingat konsep syariah juga kan tolong menolong gitu. Kalau misalnya ternyata kita kekurangan, ada saudara kita negara lain yang perlu skema syariah terus kelebihan likuiditas, yang nggak apa-apa juga dialirin ke sini kalau skemanya benar gitu. Jadi memang memperbesar pangsa itu nggak cukup hanya di dalam negeri ya untuk jangka panjang, tapi juga luar negeri harus tetap dimulai. Tetap ada mitigasi risiko sih terkait likuiditas. Karena kan seperti yang tadi saya bilang bahwa nggak semua yang potensinya kita kemudian itu kemudian bisa digarap sepenuhnya gitu kan. Ada juga orang-orang yang masih mempertimbangkan gitu untung ruginya kayak apa. Kalau kemudian kita bisa ngambil potensi lain, maksudnya kalau kita terus maksain di sini, ternyata di sini juga belum terlalu bisa maksimal, ya mungkin kita memang perlu juga coba garap di luar gitu, sehingga apa yang kurang-kurang di sini bisa ditutupin juga dari luar. Tapi memang kayaknya tetap butuh proses, itu tetap akan bertahap gitu. Kayak gitu kan kita juga belajar tuh ya, mengerti keinginan investor-investor luar gitu, skema yang mereka mau. Karena kan akad-akad syariah di luar mungkin akan ada yang lebih advance gitu dibandingin sama kita gitu, atau ada yang beda gitu. Karena kan kadang juga pertimbangan fikihnya berbeda gitu. Nanti kayak apa? Nah itu juga perlu dibicarain gitu. Tangan sendiri ya. Perlu gitu. dicari jalan tengahnya. Nah ini berhubungan dengan produk akhirnya kan, dengan lahirnya Bank Syariah baru, Bank Syariah Indonesia ini akan punya produk gabungan dari ketiga bank. Bank BNI yang tadinya kuat di konsumer, lalu Mandiri Syariah di retail dan juga wholesale korporasi, dan juga BRI Syariah yang kuat banget di UMKM. Itu akan gabungan ketiganya itu akan melahirkan variasi produk yang lebih luas. Dengan kapasitas besarnya ini, dia juga akan tentu selain punya produk-produk yang sudah ada existing, akan melahirkan banyak produk baru, apalagi kalau punya tap market ke luar negeri. Itu produk-produk, jadi udah ada beberapa bocoran produk ya dari si Bank Syariah ini, yang untuk ke UMKM, tapi untuk yang luar global itu masih belum di Nah itu gimana sih Teh produk-produk ini bisa memenuhi segala kebutuhan dari masyarakat ya, karena bank ini kan masyarakat, semua pihak stakeholder punya ekspektasi yang besar ke produk ini, ke bank ini gitu. Jadi akan seperti apa sih? Harus seperti apakah produk-produknya ya? Kalau menurut saya sih produk akan menyesuaikan dengan visi dan misi banknya ya. Kalau ternyata visi jangka panjangnya adalah jadi bank yang global gitu ya, mengglobal, tentu produknya akan menyesuaikan ke arah sana nantinya. Tapi mungkin di awal-awal tuh memang fokus produknya kayaknya nih, dugaan saya akan fokus ke dalam dulu, karena begitu proses merger selesai, yang ditargetkan terintegrasi penuh pada akhir tahun ini kan,
mereka harus tetap jaga market yang ada dulu gitu, karena jangan sampai ngejar yang baru, yang ada malah keteteran gitu. Jadi kalau dugaan saya memang mereka akan fokus pada menjaga dan menciptakan produk-produk baru untuk dalam negeri dulu, untuk pasar domestik dulu. Setelah itu cukup oke, mereka akan nyari peluang untuk bikin produk-produk untuk pasar global. Kapan itu? Kalau nggak salah mereka bilangnya 2025 ya, targetnya bisa masuk top 10 global gitu. Yeah. Nah mungkin tahun-tahun itu gitu untuk bisa masuk. Yang pasti sih, menurut saya tuh Bank Syariah Indonesia ini nggak boleh kehilangan momentum. Industri halal, kemudian kalau sekarang sih istilahnya ekonomi halal ya. Jadi semua sektor yang punya kaitan atau yang nyangkut dengan gaya hidup umat muslim itu bisa dimasukkan dalam kategori ekonomi halal. Apa aja banyak gitu, dari mulai perintilan gitu ya, dari mulai kerudung sampai sendal gitu, dari mulai makanan sampai tiket wisata gitu. Nah itu berkaitan banget gitu sama komunitas muslim. Sustainability pengeluaran umat muslim global juga akan besar gitu. Kemudian populasinya juga akan besar. Nah itu yang harus diikutin tuh, karena kita kan mau tap ke situ. Apakah kemudian bisa tap pasar lain? Bisa, karena kan sebenarnya produk-produk ekonomi di keuangan syariah itu bisa dipakai sama semua pihak. Tapi kalau kemudian yang kita bidik adalah mungkin pasar OPKI dulu ya, OIC dulu, maka itu yang harus diperhatiin gitu. Jadi pertama pasar kita dulu yang emang jelas-jelas gede dan jelas-jelas bisa dijaga, yang udah ada dan sejak 20 tahun lalu dikembangkan, baru setelah itu keluar sih. Nah, gimana segmennya gitu? Berulang kali kan OJK gitu mintanya jaga di retail sama UMKM karena daya tahan mereka lebih bagus gitu dibandingkan dengan segmen yang lebih besar gitu. Mereka lebih tahan guncangan, lebih tahan terhadap krisis bahkan gitu. Nah, saya pikir juga BSI nggak menutup mata ya soal itu ya, Bank Syariah Indonesia nggak menutup mata soal segmen itu, segmen retail dan UMKM. Karena biar bagaimanapun secara risiko juga kan emang lebih tersebar kan kalau kecil-kecil gitu. Betul. Tapi memang karena ada gabungan bisnis dari bank peserta merger sebelumnya, di mana mereka juga punya portofolio wholesale sama commercial, itu juga pasti akan tetap ada. Cuma memang akan diatur sih kayaknya, akan diatur berapa besar komposisi masing-masing segmen itu. Tentu sih kita berharap keberpihakan kepada segmen retail sama UMKM tetap besar ya gitu, karena biar gimana pun culture terus pasar di Indonesia itu beda gitu sama di sisi atau di daerah Eropa gitu. Kalau kita kan memang lebih retail gitu dibandingkan sama di sana yang memang uangnya lebih besar gitu dan nasabahnya gede-gede gitu. Kalau kita kan lebih retail dan lebih tersebar gitu. Ya nggak apa-apa kalau misalkan mau produknya ada produk wholesale atau produk komersial, ya nggak apa-apa, boleh juga gitu. Mungkin memang komposisi tiap produk itu akan diatur gitu. Jadi fokus produk untuk dugaan saya sih awal-awal mungkin akan fokus ke produk-produk retail dan UMKM dalam negeri. Setelah itu matang, oke, bisa dijaga, baru ekspansi gitu. Kayak gitu sih. Karena kan visi untuk jadi bank global itu akan dikejar, jadi memang tetap akan ada sih produknya. Selama ini soalnya kalau kita nerbitin sukuk tuh kita dibantunya sama bank syariah luar gitu. Kalau ternyata kita punya bank sendiri, kalau kita punya bank syariah sendiri sih akan lebih bagus gitu. Gitu. Oke. Jadi sekarang produk-produk global emang penting ya, tapi untuk yang retail seperti yang tadi udah Tafuji jelaskan itu juga sangat penting karena backbone-nya OJK selalu bilang bank syariah itu lebih baik fokus di UMKM dan retail gitu. Jadi kita juga perlu nih sampaikan, kemarin tuh cukup banyak pertanyaan datang ke aku karena 1 Februari itu apa sih yang akan berubah
layanan seperti apa sih yang akan diberikan oleh bank baru gitu, terus perubahannya seperti apa, rekening saya yang ada banyak apakah akan menyatu berkonsolidasi jadi satu, terus pembiayaan saya akan seperti apa gitu. Nah ini kita fokus ke benefit ke nasabah ya, kan kita juga nasabah Bank Syariah ya, itu akan seperti apa sih benefitnya ke kita aja, kita ini kita yang retail ini. Ini oke. Ya, ini jadi sebenarnya ketiga bank itu sudah menyampaikan apa saja ya yang akan berubah setelah tanggal efektif November. Itu mulai dari nama banknya, terus kantor cabangnya seperti apa. Nah, akan ada tiga cabang pilot ya yang akan mulai melayani nasabah sebagai entitas Bank Syariah Indonesia. Cabang-cabang lainnya akan menyusul dan konsolidasi itu diperkirakan akan selesai tanggal 1 November. Jadi 1 November 2021 ini semua bank, ketiga bank itu ya akan berubah nama menjadi BSI dari Sabang sampai Merauke. Tapi untuk tahap awal sampai sekitar akhir November ini akan ada 3 cabang yang terletak di Jakarta, di Tangerang, yang akan menawarkan produk-produk baru. Nah ini cabang-cabangnya nih, layanan apa yang akan tersedia, lalu produk-produk apa yang bisa digunakan sebagai produk baru ya. Ada BSI Card, ada untuk KPR, untuk usaha mikro, untuk KUR juga, karena ketiga bank ini kan dua bank tadinya penyalur KUR, Syariah tidak, tapi karena sudah bergabung entitas akan semuanya bisa BSI ini otomatis jadi penyalur KUR juga.